Selamat pagi anak-anak kelas 4 yang hebat. Kembali belajar bersama Pak Guru. Pada hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 1, pembelajaran 4. Tapi sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Pak Guru doakan semoga anak-anak dalam keadaan sehat. Baik anak-anak, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan kita berdoa, kita semua diberi kemudahan dan kelancaran pada pembelajaran hari ini. Baik anak-anakku kelas 4 yang Pak Guru banggakan, pada pembelajaran hari ini anak-anak akan belajar tentang pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat, keterhubungan antar gagasan. Tujuan anak-anak belajar pada hari ini, dengan membaca dan penugasan, anak-anak mampu memahami pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat dengan benar. Dengan membaca dan mengamati, anak-anak mampu memahami gagasan pokok dan pendukung secara visual dengan benar. Baik anak-anak, sumber energi apa yang membuat lampu bisa menyala? Ayo kita pelajari bersama. Salah satu sumber energi yang banyak digunakan di sekitar kita adalah listrik. Sumber energi listrik digunakan manusia sehari-hari untuk membantu aktivitasnya. Coba anak-anak amati gambar berikut. Nah, setelah anak-anak mengamati gambar ini, dari gambar tersebut dapat kita buat sebuah paragraf. Salah satu sumber energi yang banyak digunakan di sekitar kita adalah listrik. Sumber listrik kita gunakan untuk membantu aktivitas. Energi listrik dapat dimanfaatkan untuk menyalakan televisi, lampu, kulkas, dan AC. Energi listrik sangat mempermudah pekerjaan kita. Nah, dari gambar ini kita juga dapat menentukan gagasan pokoknya, yaitu pemanfaatan energi listrik. Anak-anak juga bisa menggunakan atau mengamati dengan gambar yang lain dan menentukan gagasan pokok serta gagasan pendukung. Baik anak-anak, sekarang anak-anak amati antara gambar A dengan gambar B. Nah, setelah itu mari kita bahas bersama-sama apa perbedaannya, dibantu dengan pertanyaan. Nomor 1, untuk gambar A, apakah kita berhak menyalakan TV? Jelaskan. Nah, tidak. Saat kita tidur, sebaiknya TV dimatikan sesuai gambar. Saat ada yang tertidur, TV dan alat elektronik lain menyala, maka sebaiknya dimatikan. Sedangkan untuk gambar B, apakah kita berhak menyalakan TV? Jelaskan. Iya, karena menyalakan TV adalah hak setiap orang. Dan melalui televisi kita bisa mendapatkan pengetahuan dan hiburan sesuai dengan gambar B. Kemudian kedua, apa yang terjadi jika TV menyala tetapi tidak ada yang menonton? Nah, jawabannya akan terjadi pemborosan energi listrik. Kemudian yang B, apa manfaat kita menonton TV bersama-sama anggota keluarga? Selain mendapat hiburan dan pengetahuan, menonton TV bersama keluarga juga menambah
kedekatan antar anggota keluarga. Kemudian yang ketiga untuk gambar A, apa yang perlu kamu lakukan jika akan tidur? Nah, jika kita akan tidur, sebaiknya alat elektronik dimatikan. Kemudian untuk gambar B, apa yang akan terjadi jika setiap anggota keluarga menonton TV sendiri-sendiri? Nah, akibatnya tidak adanya kebersamaan dan keharmonisan dalam keluarga karena semua anggotanya bersikap individual serta pemborosan energi. Kemudian nomor 4 untuk gambar A, apa yang perlu diperbaiki dari sikap pada gambar di atas? Kita harus memanfaatkan energi listrik dengan bijak, jangan boros energi listrik. Kemudian untuk gambar B, hal baik apa yang bisa kita contoh dari gambar di atas? Yaitu menonton TV dapat menambah pengetahuan, hiburan, dan kedekatan antar anggota keluarga. Nah, baik anak-anak dapat mencontoh gambar yang B. Anak-anak tidak boleh mencontoh gambar yang A karena akan menyebabkan pemborosan energi. Kita semua berhak mendapatkan energi listrik. Kewajiban kita adalah menghemat penggunaannya. Baik anak-anak, kita lanjutkan pembelajaran kita. Hak dan kewajiban warga masyarakat atas energi listrik. Aktivitas memanfaatkan energi listrik menjadi hak setiap warga masyarakat. Tetapi setiap warga masyarakat yang memenuhi hak atas energi listrik dibatasi oleh kewajiban menghormati hak warga masyarakat yang lain. Bentuk hak warga masyarakat atas energi listrik. Yang pertama, belajar menggunakan lampu belajar. Berikutnya, menyetrika pakaian. Kemudian, mencuci menggunakan mesin cuci, menanak nasi menggunakan magicom, menonton televisi menggunakan AC, menyimpan makanan di kulkas. Nah, itulah hak kita sebagai warga masyarakat atas energi listrik. Energi listrik disediakan pemerintah untuk kepentingan umum. Penyediaan energi listrik harus cukup, merata, aman, dan dengan keadaan yang baik dalam rangka memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan bentuk kewajiban warga masyarakat atas energi listrik, sebagai warga masyarakat kita wajib menghemat energi listrik dengan cara yang pertama, mematikan televisi setelah selesai ditonton, kemudian mematikan lampu belajar setelah selesai belajar, mematikan lampu ruangan jika tidak digunakan, mencabut saluran listrik selesai menyetrika, dan menyalakan barang elektronik sesuai kebutuhan. Menghemat energi listrik berarti kita menggunakan energi listrik dengan bijak. Dengan demikian, kita telah melaksanakan hak sekaligus kewajiban secara seimbang atas energi listrik. Itulah hak dan kewajiban kita atas energi listrik. Kemudian, manfaat melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang atas energi listrik. Apa saja manfaatnya? Yang pertama, energi listrik dapat dinikmati seluruh masyarakat secara merata. Yang berikutnya, mengurangi biaya pembayaran rekening listrik. Berikutnya, meningkatkan nilai lingkungan. Kemudian, mengurangi naiknya biaya energi atau impor energi. Sedangkan akibat tidak melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang atas energi listrik, apa saja akibatnya? Yang pertama, biaya tagihan listrik semakin besar.
kemudian mempercepat krisis energi listrik, dapat memicu konflik penguasaan atau monopoli energi listrik, dan energi listrik tidak dapat dinikmati seluruh warga masyarakat secara merata. Itulah manfaat dan akibat atas energi listrik. Baik anak-anak, kita lanjutkan pembelajaran kita, yaitu tema 2 subtema 1 pembelajaran 5. Dalam pembelajaran 5 ini anak-anak akan belajar tentang pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dan tanda tempo dan tinggi rendah nada. Tujuan anak-anak belajar pada hari ini, dengan membaca anak-anak mampu memahami pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dengan benar. Dengan membaca, anak-anak mampu memahami tanda tempo dan tinggi rendah nada dengan benar. Baik anak-anakku kelas 4 yang hebat, apa yang sedang mereka lakukan? Benar sekali, mereka sedang latihan bernyanyi atau berlatih vokal. Lalu, apa itu teknik vokal? Teknik vokal adalah cara memproduksi suara yang baik dan benar sehingga suara yang keluar terdengar jelas, indah, merdu, dan nyaring. Apa saja unsur-unsur teknik vokal? Unsur-unsur teknik vokal yang pertama adalah artikulasi, yaitu cara pengucapan kata demi kata maupun huruf demi huruf dengan jelas dan benar. Yang kedua, pernapasan adalah usaha untuk menghirup udara sebanyak-banyaknya yang kemudian disimpan dan dikeluarkan sedikit demi sedikit sesuai keperluan. Teknik pernapasan ada 3, yaitu teknik pernapasan dada, perut, dan diafragma. Kemudian yang ketiga, frasering adalah aturan penggalan kalimat yang baik dan benar sehingga mudah dimengerti dan sesuai aturan yang berlaku. Kemudian yang keempat, sikap badan adalah posisi badan ketika seseorang sedang bernyanyi. Kemudian yang kelima, resonansi adalah usaha untuk memperindah suara dengan memfusikan rongga udara yang ikut bergetar di sekitar mulut dan tenggorokan. Kemudian yang keenam, vibrato adalah usaha untuk memperindah lagu dengan cara memberi suara yang bergetar teratur. Yang ketujuh, improvisasi adalah usaha memperindah lagu dengan merubah sebagian melodi lagu secara profesional tanpa merubah melodi pokoknya. Kemudian yang kedelapan, intonasi adalah tinggi rendahnya suatu nada yang harus dijangkau secara tepat. Itulah unsur-unsur dari teknik vokal. Kemudian, pemanfaatan sumber daya alam. Manusia dapat memanfaatkan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhannya. Setiap daerah memiliki sumber daya alam yang berbeda. Oleh sebab itu, kegiatan masyarakat di suatu daerah berbeda dengan daerah lainnya. Nah, apa saja jenis kegiatan yang memanfaatkan sumber daya alam? Yang pertama ada pertanian. Pertanian ada pertanian sawah, tegal, dan pertanian ladang. Mari kita bahas satu persatu. Pertanian sawah. Sawah merupakan tanah yang dipersiapkan untuk menanam padi. Pertanian sawah artinya kegiatan pertanian yang dilakukan di sawah. Padi merupakan hasil utama pertanian sawah. Kemudian berikutnya tegal.
Tegal merupakan lahan kering yang ditanami tanaman jenis tertentu. Pertanian Tegal merupakan kegiatan pertanian yang dilakukan di lahan jenis Tegal. Hasilnya antara lain jagung, singkong, dan tebu. Kemudian pertanian ladang. Ladang merupakan tanah yang ditanami jenis tanaman tertentu dengan tidak diairi atau tidak diairi air. Pertanian ladang dilakukan di ladang. Hasilnya antara lain gandum dan sayuran. Kemudian jenis kegiatan kedua adalah perkebunan. Perkebunan ada perkebunan dataran tinggi dan perkebunan dataran rendah. Perkebunan dataran tinggi terdapat di daerah dataran tinggi. Hasil perkebunan dataran tinggi diantaranya ada teh, cengkih, kopi, buah-buahan, dan sayuran. Kemudian perkebunan dataran rendah. Perkebunan dataran rendah terdapat di daerah dataran rendah. Hasil perkebunan dataran rendah contohnya padi, palawija, kelapa sawit, dan masih banyak lagi. Kemudian jenis kegiatan yang ketiga adalah perikanan. Perikanan ada perikanan laut dan perikanan darat. Perikanan laut dilakukan oleh masyarakat pesisir pantai. Contohnya ada cakalang, kerapu, tongkol, tenggiri, cumi-cumi, dan lain-lain. Kemudian perikanan darat dilakukan di perairan darat seperti sungai, empang, danau, rawa, kolam, dan tambak. Contoh hasilnya yaitu gurami, lele, mujair, bandeng, gabus, udang, dan masih banyak lagi. Kemudian jenis kegiatan yang berikutnya adalah peternakan. Adalah usaha memelihara dan mengembangbiakkan hewan untuk dikonsumsi sendiri atau dijual. Peternakan itu ada 3 jenis, yaitu peternakan hewan besar, peternakan hewan kecil, dan peternakan unggas. Apa saja contohnya? Baik, kita bahas bersama. Peternakan hewan besar contohnya ada sapi, kerbau, kuda, dan lain-lain. Sedangkan peternakan hewan kecil contohnya kambing, kelinci, dan masih banyak lagi. Sedangkan peternakan unggas atau bangsa burung contohnya ayam, bebek, burung, dan lain-lain. Baik anak-anak, untuk pendalaman materi anak-anak, silakan anak-anak kerjakan soal evaluasi ini. Silakan anak-anak dapat mengerjakan di buku tulis anak-anak. Kerjakan dengan cara menulis soalnya terlebih dahulu. Tulis menggunakan tulisan yang rapi agar mudah dipelajari kembali. Selamat mengerjakan. Baik anak-anakku kelas 4 yang hebat, alhamdulillah pembelajaran hari ini kita akhiri sampai di sini. Pada pembelajaran selanjutnya, anak-anak akan belajar tentang pelaksanaan hak dan kewajiban serta gagasan pokok dan pendukung teks visual. Pesan Pak Guru untuk anak-anak hari ini, anak-anak harus selalu berdoa, bersyukur, dan beribadah tepat waktu. Anak-anak juga harus saling membantu terhadap sesama. Anak-anak harus membiasakan membina sikap persatuan dan kesatuan. Anak-anak juga menghargai pendapat orang lain. Anak-anak juga harus berbuat adil kepada siapapun. Serta tak lupa anak-anak harus selalu mematuhi protokol kesehatan. Baik anak-anak, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa.
Mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri pembelajaran pada hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan Pak Guru dapat bermanfaat dan dapat dipahami dengan jelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.